biasanya membuka Instagram yang membatalkan puasa ketika membuka Instagram ya udah tahu lah ya. Ya. Esteller, aurat. Sekarang Auranti. kalau auranti enak lihatnya. Lihat. Sekarang apa? Kebijakan yang nggak bijak itu, Pren. Berat, friend. Asli. Soalnya suguhannya itu semua ya? Abisnya beritanya begitu semua. Terus kawan-kawan orang juga merepost hal yang sama, jadi gimana? Mau nggak dilihat, kelihatan. Jadinya uring-uringan sendiri, yuring. Iya, makanya orang akhirnya banyak mengisinya dengan yang lebih berat juga. Apa? Epstein file gitu. Enggak. Sama berat juga. Ini ada ceritanya nih. Orang teh nggak mau stres sendiri membaca itu teh kan gitunya. Anjing ini. Kirim mama aing ke. Orang kirim ke dia. Jawaban dia apa coba? Udah nggak usah dibaca. Ya tahu anjing, nggak usah dibaca. Tahu itu mah paling benar, nggak usah dibaca. Orang tuh pengen sebagai kawan orang yang tahu seluk-beluk orang teh, mana teh akan, iya emang gitu. Orang tuh pengen gitu, jadi coba dikirim ke temen yang lain. Biar marah-marahnya tuh enak gitu. Ini marahnya teh kebayang nggak kalau cinta bertepuk sebelah tangan tuh biasa banget. Ini mah marah bertepuk sebelah. Iya karena kurang cuma rid doang, kurang cuma jawab. Ya, mending di read doang lah. Ya, tapi benar, maksudnya tadi kata Kang Maldi ya menjelang puasa sekarang kan berita-berita teh lagi horor lah. Bukan menjelang puasa, lagi puasa. Ya menjelang terus udah gitu kan bibit-bibitnya udah muncul dari menjelang. Bibit siklon. Pertama BOP. Iya, itu 16,1 T. 17 ya. Orang mau bilang kurang dikit lah tapi 1 T. Tapi 1 T itu 1.000 miliar aja. Kayaknya orang seumur hidup ini belum pernah, nggak akan. Kayaknya teh belum pernah orang lihat duit sebanyak itu. Pertama itu. Terus orang ada cerita gini. Jadi waktu pertama kali orang lihat berita itu. Yang mana BOP? BOP. Indonesia akan masuk ke BOP nih. Ada, kalau salah ada 2 organisasi besar. Apa namanya keagamaan di kita gitu. Kami menolak. Yes. Tahu-tahu sejalan. Dipanggil. Harus lihat ekspresinya. Set. Lagi pas masuk ke dalam. Tadi lagi turun dari mobil dulu nih. Dari mobil. Diwawancara kan. Masuk ke dalam. Pas keluar. Kami setuju dengan segala strategi. Happy hour, Cok. Happy hour. Tapi orang ada orang ada keresahannya lah. Keresahannya kenapa di momen-momen ini nggak demo? Lemas sekali puasa. Kan waktu itu juga puasa sama. Mana enggak. Sempat ada demo yang pas bulan puasa. Sempat ada. Oh iya yang sahurnya bareng-bareng ya? Iya kalau nggak salah. Pokoknya sempat ada lah. Nah tapi maksudnya harusnya ini meren yang harusnya orang-orang tuh punya concern besar gitu. Buat turun dan protes gitu. Untuk protes ya, bukan protes. Untuk bikin huru-hara, protes. Bikin huru-hara, protes gitu. Kenapa sih gitu? Pugu-pugu, nggak tahu ya, orang nggak tahu. Orang jadi ngomong konspirasi ya, orang nggak tahu konspirasi belakangnya apa. Tapi hampir semua negara maju, semua nggak mau ikut. Iya? Iya karena hampir semua negara maju nggak mau ikut. Spanyol, Itali mundur. Jerman juga, Prancis nggak mau. Terus poinnya rata-rata sama karena nggak ada Palestina di dalamnya. Ya buat apa? Iya kan, maksudnya kan ngomongin. Misalnya kita nih apa-apa teh, negara maju, kita harus berangkat ke negara maju. Ari, negara maju balik kanan, sementara kita akan cek kondisinya nanti di depan seperti apa. Gitu kan jadi ini juga. Jadinya maksudnya sempat kok gini ya gitu maksudnya. Kemarin ini ada yang lucu di orang lihat wawancara, debat lah, acara debat di TV gitulah, di TV One kalau nggak salah. Jadi antara juru bicara dari Kementerian Luar Negeri, kalau nggak salah ya, sama ex diplomat. Oh iya. Jadi nggak bisa diceritain semuanya lah gitu, nonton aja cari. Tapi yang lucu adalah nanti dulu, ini duit yang akan dipakai itu duit masyarakat. Ngapain senang? Terus tujuannya tuh apa? Jangan dulu ngomongin apa sih namanya? Two state solution itu kejauhan.
Jangan dulu. Terus dibales sama si yang dari kementerian. Nggak, kan kalau di agama tuh ada apapun tuh niatnya baik, gini. Terus dibalas lagi, jangan dulu bawa agama mas. Kita ngomongin kebijakan publik. Kemarin ada yang memantik orang lah. Jadi mau membangun sebuah bangsa tuh perutnya dulu atau kepalanya dulu. Oh. Nah, gitulah kurang lebih ya. Ngomongin MBG. Nah, tapi orang sih suka gini. Kalau orang suka mikir gini. Sebenarnya secara program MBG itu bagus. Secara program ya. Tapi secara pelaksanaan programnya bau nepotismenya sangat kentara. Harus dekat dulu baru dapat bocoran gitu-gitu kan. Kentara. Iya, kentara. Kemana? Dengarnya tadi. Jangan ngomongin gitu. Anjing. Baunya kenceng banget, bau gituannya. Soalnya masa ada satu orang bisa punya puluhan SPPG, nggak muter dong. Misalnya gitulah gitu. Terus motong duit kan, motong duit anggaran yang lain kan. Sementara dilihat-lihat kayaknya nggak urgent banget gitu. Kayaknya ya, sebagai orang si tolol aja gitu. Terus udah gitu fase trial and error-nya tuh mahal banget, Pren. Betul. Kalau ngomongin program sebesar itu gitu, mahal banget. Masa anak-anak libur sekolah dikasih tetap dapat insentif? Orang kantin sekolahan aja ikut libur kalau iya kan? Kan itu dulu SPPG kantin sekolah sebenarnya. Berarti sekarang ibu kantin gimana tuh? Ya. Jadi nggak ada kantin sekolah? Nggak tahu tuh, orang belum tahu. Iya ya. Cuman tukang-tukang dagang udah mulai yang asongan tuh di depan sekolah mulai berasa. Jadi bukan mulai berasa, udah sangat terasa sekali karena ya ngapain lagi jajan? Iya kan, maksudnya biasanya kan kita kan waktu zaman sekolah deket sama bu ya, ada sosial kan, gitu, iya. Sama tukang jadi punya ibu angkat. Itu paling ngerti lah gitu. Foster parent. Yoi. Sekarang gimana ya? Nggak tahu tuh. Karena kan ini ya, orang balik lagi, orang bukan orang tidak suka dengan programnya, tapi nggak setuju. Enggak, bagus kok. Kalau anggap aja gini misalnya, kalau kata si dokter siapa tuh yang ahli gizi itu, dokter Tan, namanya agak Cina-Cina gitu, ibu-ibu. Kalau misalnya si program ini tuh melokalkan sekali gitu, dilokalkan gitu. Jadi misalnya orang untuk Jawa Barat, sok pergunakan menu yang Jawa Barat banget, misalnya menu Sunda atau apa. Terus udah gitu hari merekrut pekerja lokal mah nggak jelas lah itu mah. Dan akhirnya sudah terjadinya seperti itu. Udah gitu jangan kan jadinya kan nggak jadi B2B ya gitu. Akhirnya mah kan bisnis banget kan. Iya, siapa aja. Kalau gitu jangan kepala BGN, CEO guys gitu. Kalau orang mikirnya gini, orang setuju dengan programnya asal tepat sasaran. Jadi kan sempat gini, bahkan sempat waktu ada yang ibu-ibu protes itu ya? Bukan hanya ibu-ibu protes, sempat ada. Jadi waktu pas waktu pas masih pemilu, waktu pas ngasih proker gitu ya. Yang satu ngasih wifi gratis, yang ini ngasih makanan gratis. Bahkan banyak yang bilang udah pasti menang itu. Yang makanan gratis, karena ya memang itu yang dibutuhin. Orang nggak bisa mikir, orang nggak bisa mikir kalau lapar gitu. Jadi bener-bener aja sebenarnya dibandingkan misalkan sama wifi gratis, misalkan apa segala macam. Nah, karena mikirnya teh kan cuma di kota Hungkul ya, dipikirnya teh gitu. Sementara kan sekarang kalau misalkan lihat kisah-kisah yang dapat MBG di daerah, mereka betul-betul mendapatkan manfaatnya nih. Yang di daerah mah gitu kan, semua orang tuh yang benar-benar di pelosok susah makan apa segala macam. Nah, makanya kan banyak yang bilang, kan sempat ada tuh yang nge-tweet gitu kalau nggak salah, dia bilang ngapain, kita mah bukan kita mau sombong gitu, tapi kita mah nggak perlu, masalahnya kita mah bisa ngebiayain anak kita buat makan. Iya, aksesnya juga gampang gitu, nggak usah kita mah maksudnya teh meningkaskan yang perlu, ngapain kita mah gitu. Terus maksudnya teh ya orang nggak tahu ya, karena orang nggak tidak mengalami MBG dan nggak tahu makanannya apa gitu. Ada yang mungkin
dia ibunya tuh bisa ngasih makanan tuh misalnya sirloin misalkan unggal poetnya gitu terus kayak gitu tiba-tiba dikasih makanan yang seadanya gitu kan terus mau nggak mau harus dimakan dah mau bazir pun balik dia jadi dosa gitu kan jadi menurut orang mah bukan hanya bisa mangkas biaya tapi tepat guna maksudnya teh puguh gitu maksudnya teh kamana ya si dahar nanti dibere gitu. Nah ngomong-ngomongin juga tepat guna jadi ada juga gini kan MBG itu bukan cuma buat anak sekolahan kan buat ternyata kan buat ibu-ibu istri orang juga dapat dari apa pemerintahan desa lah gitu ya. Istri orang dapat terus lucunya waktu orang jadi waktu itu dikirim malam-malam karena waktu itu sore-sore teh katanya ngetok tapi nggak ada yang bukain pintu. Nah pas malam-malam orang mau keluar dicegat ini MBG buat tetehnya gini. Oh iya orang lagi sama sepupunya istri orang nih di kota yang sama tapi beda wilayah. Dapat yang buat bagian istri orang itu dapatnya tuh telur 4 biji, roti tawar yang segini tuh apa tuh namanya breadco tuh yang segini, roti tawar terus susu susu lah pokoknya orang nggak ingat mereknya apa tapi susu 1 liter, terus ada buahnya tuh apel, kadang-kadang apel gin sama rantai babi. Kemana Om? Pulang. Oh jalan. Terus udah. Dapat apa lagi? Pokoknya menurut dia mewah. Itu menurut sepupu orang. Karena di tempatnya dia nggak gitu. Kan budgetnya sama, Pren. Iya, berarti permainan. Iya makanya itu orang bilang tadi. Jadi kadang-kadang kayak ya nggak apa-apa kalau secara program bagus. Iya. Cuman kadang-kadang dipoles lah. Nah trial and errornya mahal maksud orang untuk kan perlu berapa tahun kan untuk menyempurnakan sistem teh gitu. Cuman mahal banget. Sementara kan kemarin sempat ada pidatonya dari Pak Presiden. Sebenarnya kan dia bilang gitu. Sebenarnya kan program ini di Amerika juga ada. Iya. Si program ini teh ada gitu. Nah, udah bilang, kita ini sudah memberi makan kepada sekian ratus ribu anak gitu, apa segala macam gini. Ya membanggakan itu gitu dan lain-lain. Sementara kan kita juga banyak lah ngeliat teman-teman kita di IG, mungkin di IG Kang Maldi atau di IG orang yang sama-sama ada temennya yang jadi pengelola juga gitu, apa segala macam. Oh, punya SPPG maksudnya? Gitu. Ya balik deh ini maksudnya tadi sih orang menyorotinya programnya bagus tapi ya itu tidak tepat sasaran gitu. Lagi pula balik lagi kalau kan judulnya juga makanan bergizi ya, bukan makanan bermerek. Iya. Ya kan? Maksudnya kadang-kadang suka ada yang gini. Mantep tuh SPPG-nya, dikasihnya barangnya yang mereknya anu. Menurut orang bukan berarti mereknya nggak bagus. Tapi bisa nggak pisaunya, ini tajemin lagi nih pisaunya nih. Nah, karena mungkin orang-orang yang dapatnya, balik lagi orang-orang yang biasa mendapatkan merek yang, berarti kan dia bisa membandingkan kan. Misalnya ya, diberi Ipok, Fireship, sama Excelso. Banyak. Dia kan ternyata kan bisa, kayaknya ada deh yang lebih enak dari Fireship gitu. Ternyata boga pembanding kan. Sedangkan kan mungkin buat saudara-saudara kita yang di NTT, Kalimantan, di pojokan gitu, maksudnya di belahan mana lagi, ya mungkin mereka juga nggak tahu bahwa ya itu kan kok Indomie di sini mah ada sambelan, ada minyakan gitu kan, kira-kira beda. Nah mungkin buat di sana gitu. Nah orang reverse-nya sedikit pas dari Kang Maldi bilang otak dulu atau perut dulu, ada yang menarik tentang tentang berita lainnya di hari ini. Apa? Berita apa? Ada berita yang menarik, berarti mungkin pas ini tayang. Itu tuh, benerin. Pas ini tayang. Tayang banget. Udah lewat sekitar 2 minggu lah dari beritanya. Tentang penerima LPDP. Otak dulu tuh. Program otak tuh. Program tentang otak. Iya. Yang ini yang
Iya, anaknya ya? anak saya yang gini-gini. Anaknya jadi warga negara sono. Iya, di Bolt dan mana. Nggak tahu lah, tapi di Inggris gitu kan intinya. Tapi ternyata banyak alumni-alumni yang Nggak mau pulang. bukan hanya nggak mau pulang, tapi yang alumni-alumni nubaleng, yang terus akhirnya dia menyaksikan banyak juga ternyata akhirnya nih naik nih keresahan kita nih. Ibaratnya kita orang sama-sama nih sama Kang Maldi pergi misalnya dapat beasiswa LPDP. Kang Maldi mah jadi si oportunis gitu memanfaatkan itu, sementara karena orang misalnya karena udah beasiswa ya orang harus kembali ke negara gini-gini. Tapi pas Kang Maldi ngambil sikap oportunis orang teh anjir. Terus emang orang bisa bisa jangkil memanfaatkan segala celah gitu ke sana gitu. Beteungna geus wareg tah. Secara betul geus wareg bener mampu. Balik lagi itu juga apa namanya? Katanya kan disaring atuh orang-orang yang dapat LPDP teh gitu, maksudnya teh orang-orang yang kalau misalkan tahu dari latar belakang atau naon gitu apa segala macam. Tapi akhirnya banyak yang melihat kebobrokan sistem dari bukan tentang kebobrokannya, tapi ada banyak celah gitu untuk itu terjadi gitu kan. Iya. Itu salah satu program yang dibuat Untuk otak. Tapi kan soalnya gini juga, kalau ya nggak, kalau buat orang karena beritanya udah keburu ke blow up duluan ya, gara-gara dia juga sebenarnya. Gitu kan. Maksud hati meureun mau bukan flexing atau dia mau bersyukur bahwa orang berhusnuzon aja misalnya gitu. Mau bersyukur bahwa anaknya bisa kabur dari negara ini gitu. Dan banyak gitu maksudnya gitu. Tapi balikin aja dulu Mbak duit LPDP-nya. Kan jadinya gitu ya. Nggak apa-apa. Cuma bendem-dem bae. Kok diem-diem bae. Iya. Transferin aja kan Mbaknya udah mampu nih gitu. Beres persoalannya. Kan kalau misalnya ada netizen yang balikin dulu Mbak, ya dia tinggal posting lagi udah ditransfer gitu, udah aja m-bankingnya diliatin gitu, nih udah beres gitu. Kan tadi kan orang ningali apa Pak Purbaya udah ngomong gitu kan, ada yang nanya Pak gimana menurut apa tentang gini. Udah saya blacklist dari semua pemerintahan satu. Terus kan sebenarnya orang itu si Mbak itu dan suaminya kan, ya sebenarnya yang jadi di anehna si suaminya S3 terus udah lewat masa baktinya teh harusnya cuma 2 tahun tapi cenah hampir ya maaf kalau salah gitu. Terus ternyata dia sekarang lagi apply lagi, dia jadi researcher lagi, udah lewat tuh masanya, udah 4 tahun gitu. Anteng nih di sana. Anteng jadi researcher nih, Mbak. Jadi orang sampai dibuka LinkedIn-na. Lah, ya kan geus liwat hasil. Udah apply deui, terus keterima deui. Jadi 2 tahun di kontraknya gitu. Terus apa namanya? Jadi tanya, udah kok tadi Dirut Pak Dirut juga udah nelpon ke orangnya gitu. Terus dia siap ngembaliin uangnya gitu. Terus Pak Purbaya itu ngomong, "Mau bunganya enggak?" katanya. Dihitung bunganya gimana? Nah kan. Nah itu dia sih sampai 3 lah. 3M. Ya, kalau buat gaji di sono mah ya 5 tahun kerja lah. Ya nggak mungkin mbaknya bisa. Tapi kan berarti mungkin mbaknya bisa masukin anaknya ke SSB Bristol misalnya. Yoi. Untuk jadi pemain bola. Atau di Reading misalnya. Di Reading. Jadi kan artinya kan selalu orang teh nggak tahu ya, kalau di negara lain mungkin orang juga nggak terlalu jauh mainnya, tapi kalau di Indonesia tuh kita selalu dihadapkan dengan persoalan dalam sistem. Iya. Ada kerusakan sistem, aya loophole gitu. Mun bahasa sekarang mah gitunya, ada celah yang bisa dimainkan oleh banyak orang gitu tuh. Dan itu teh YTTA kan sebenarnya. Yang bisa mainin di situ teh YTTA. Balik lagi, nepotism kan di situ teh gitu. Iya, tapi yang YTTA ini teh malah ngomong gitu. Nah, itu mah kecerdasan dan itu urusan kecerdikan kan itu. Misalnya gitu. Orang tuh deket banget ya sama Kang Waldi. Kang, orang dapet nih BG sok ada gua. Nah. Gak usah. Meskipun deket
Adem. Ada yang lucu lagi, orang lihat klipnya Pak Ahok. Apa tuh? Kan salah satu yang keras banget mengkritik MBG itu kan Pak Ahok ya. Balik lagi, itu bukan mengkritik kenapa program itu dibikin, enggak, programnya bagus, programnya mah. Tapi pelaksanaannya kan. Terus katanya ada kawannya Pak Ahok nawarin. Pak Ahok iya. Orang lo paling kenceng ngomongin kritik MBG, ngapain gitu? Ya dengan gaya Ahok lah ya, dengan gaya Ahok yang begitu. Tapi lucunya tuh kan itu yang bikin kalau nggak salah ya, misalnya waktu pas tadi yang tadi orang nggak mention waktu pas Pak Ahok ditarik buat jadi tim pemenangan Pak Ganjar. Pak Ganjar punya programnya WiFi. Ya WiFi gratis. WiFi gratis. Masuk terus program itu apa? MBG. Oh udah lu kalah. Si Pak Ahok serangan. Perut soalnya. Udah lu kalah. Ini yang menang tadi. Perut. Ngapain lu kasih WiFi jadi gini-gini? Ya, betul. Nah, pas waktu pelaksanaan, kalau nggak salah orang lihat di Mbak Najwa pas Ahok ditanya gitu. Nah, udah mulai mengkritisi pelaksanaan. Kenapa nggak lu kalau yang gini gua kasih gocap aja udah. Ya. Kasih gocap ke orang tua aja. Dek. Kan dia Udah. sempat pakai sistem, dia sempat bikin sistem yang kurang lebih sama. Kartu Jakarta Pintar itu. Ya. Kan. Jadi udah orang tuanya suruh belanja untuk ya anak-anaknya juga yang lain bisa makan gitu, bisa ikut makan, nggak apa-apa. Tapi terkontrol. Kata dia kan begitu. Terus kan menunya yang masak ya di rumah. Artinya nggak, kalau menurut dia ya, kalau menurut Pak Ahok kayaknya nggak akan terlalu mahal jadinya. Meren ya. Soalnya kan coba bayangin gini deh. Mana kan pengusaha F&B nih dulu gitu nih. Mana kan pengusaha F&B nih dulu. Iya, Aing udah berusaha berdamai dengan nggak kasih reaksi apa-apa. Nggak, andai kata amit-amit nih. Ada orang jajan di mana keracunan. Kena nggak mana? Kena. Ini udah berkali-kali keracunan nggak ada yang kena. Kan pelindungnya banyak. Lah itu dia maksud orang. Kan itu kan jadinya gini, kalau misalnya ya ada oknum lah, anggap gitu ya. Ada oknum pengelola SPPG yang ternyata belum piawai nih mengelola F&B teh gitu. Terus udah gitu terjadi errornya, ada yang keracunan atau apa, kemudian dia disanksi dan publik mengetahui bahwa dia disanksi gitunya. Maksudnya secara transparan dibuka gitu bahwa iya kurang ditutup SPPG-na. Mungkin kita juga bener ya. Ya. Hari itu mah gitu. Hari ini mah kan ngomongnya mah apa? Kepala bagiannya. Dia kan kayak nggak mau jadi membela banget. Wah, dia kan biasa 0,00 sekian persen error. Itu jelema. Coba itu teh orang anjing ngomongin itu. Persen-persen ini teh bukan benda angka. Ini teh ruh sih orang yang bernyawa gitu, anak kecil bernyawa dan untungnya nggak fatal. Kalau fatal gimana? Kan nggak bisa begitu maksud orang teh. Itu tadi secara program bagus, tapi ini trial errornya mahal banget ya gitu. Iya. Gila, nyawa pren trial errornya. Ada kok teman-teman orang yang punya SPPG dan dia juga maksudnya orang bukan ya, kalau orang berusaha fair aja. SOP-nya bener, terus apa bagus gitu, dia memperhitungkan sekali gizi, nggak mau ngambil cuannya gede-gede banget gitu, maksudnya teh ada yang kayak kemarin ada yang sistemnya penjadian prasmanan gitu misalnya tuh, jadi guru juga bisa ikut makan apa segala macam, kan kayaknya lebih fair deh kalau kayak gitu misalnya gitu. Dari ketimbang dikasihnya, nah tadi aja di kantor orang bos orang marah-marah, anaknya dapat kan ceritanya. Tapi dapatnya gitu. Kena dapat kue basi, Cok. Iya. Gimana? Katanya bergizi. Gitu. Terus udah sekolah swasta lagi. Ya maksudnya untuk anak kelas di sekolah swasta ya, misalnya di sekolah swasta yang cukup oke lah gitu. Mestinya nggak, ya tadi kata mana? Ini nggak tepat sasaran nih kalau masuk ke situ, gitu loh. Iya. Ya, makanya kalau tadi membahas lagi perut atau otak gitu ya, maksudnya ada yang otak dulu tapi dia memanfaatkan banyak loophole dari segala sistem yang ada untuk memanfaatkan itu gitu kan. Banyak yang bilang gini,
itu biaya LPDP-nya tuh buat banyak orang yang juga memanfaatkan cara yang sama gitu. Mungkin yang lain mah ada yang gak ketahuan gitu apa segala macam. Itu teh uangnya itu sebetulnya bisa untuk nyekolahin berapa anak. Iya. Bisa ribuan anak gitu di Indonesia tuh gitu. Buat nutupin SPP-nya apa segala macam gitu. Itu kan yang bikin jadi nggak terima. Bahkan ya ternyata gitu ya, mirisnya gitu. Ternyata bukan hanya orang-orang di atas gitu yang banyak bermain teh. Jangan sampai ini juga jadi budaya, jangan jadi budaya di masyarakatnya juga. Kan kalau misalkan kemarin salah satu kritiknya Panji kenapa dia bikin mensrea tuh, ya kitanya yang harus pintar gitu, warganya. Dan mereka mah yang di atas bakal gitu-gitu terus gitu kasarnya. Iya. Kitanya yang jangan sampai jadi asshole juga gitu, maksudnya tuh gitu. Udah tahu nggak sesuai, ada sistem lagi bobrok. Lah itu kan orang manfaatin yang sering bilang kemana kan. Dalam banyak situasinya. Ya maksudnya terus jadi mikir apa namanya, yang waktu itu sedikit kita bahas tentang mending di luar negeri atau misalkan di sini. Sebenarnya mah kan kebutuhan Kang Maldi sama kebutuhan orang beda. Bisa aja orang misalkan Kang Maldi untuk urusan dasar mah udah nggak dipikirin deh gitu kasarnya. Tinggal hal-hal yang esensial lain tapi ternyata tersendat. Kalau misalnya Kang Maldi pindah ke Kanada misalnya tuh gitunya, wah sebenarnya polemik tuh kita perlu ya aing jadi kajian aing balik di ke Indonesia. Nah, atau misalkan sebaliknya gitu kasarnya. Ternyata orang untuk hal-hal yang mendasar, kebutuhan BPJS, kesehatan, pendidikan anak, apa segala macam nggak bisa cover nih negara ini gitu. Ternyata kalau orang pindah ke mana, ternyata solusinya mencekang Bali, lihat plus minusnya ternyata lebih cocok ya ternyata menurunkan itu. Ternyata di sana bisa nyukupan gitu, ya bisa gitu apa segala macam. Maksudnya balik darinya selagi nggak tahu ngerugiin orang lain tuh gimana gitunya, tapi setidaknya ini nurani orang lah lumayan gitu. Untung maksudnya tuh yang tadi gitu, wah ini 0,01%. Yang paling gampang gini gitu kasar. Moral kompas, misalnya ukuran moral kompas gitu, paling gampangnya emang begini aja. Kalau kita nih, kan istri orang kan mengajar orang-orang yang mau pergi bekerja ke Jepang kan gitu. Bukan dapat beasiswa nih. Iya. Dia ngeluarin duit supaya bisa kerja di sana dengan duit dia sendiri. Yeah. Terserah misalnya bapaknya ngejual sawah atau naon, tapi itu adalah kapital, modal eta mah gitu. Modal maneanana berangkat ke ditu, di dituna bekerja keras dan lain-lain. Artinya kalau misalnya di sananya mau ngaco juga duit dia sendiri gitu maksudnya tuh dalam tanda kutip ya. Iya. Memang akhirnya teh misalnya jadi di sananya ngaco terus kemudian membawa nama baik Indonesia dalam tanda kutip jadi jelek gitu. Iya. Betul, tapi duit dia sendiri. Iya, nu katempuhan paling satu jeung keluarga. Iya, paling enggak. Walaupun ya kita jadi ceritanya jelek lah misalnya di sana. Tapi tetap aja menurut orang ini lebih fair ketimbang mana pakai fasilitas negara misalnya gitu untuk kepentingan pribadi. Nah itu beda tuh gitu. Kan gitu. Kalau misalnya ngomongin ini kan nyusahin orang nggak? Ya kalau misalnya mana pakai fasilitas negara ya berarti mana sebenarnya jadinya nyusahin orang lain yang semestinya ada berada di tempat. Kalau dia dapat kesempatan untuk berada di tempat mana, dia bisa jauh lebih cemerlang misalnya gitu. Bisa jauh lebih cemerlang bukan hanya untuk dirinya tapi untuk bangsa lah misalnya gitu. Mau ngomongin jawaban anjingnya gitu misalnya gitu. Sementara di urusan perut tadi yang punya kuasa yang memanfaatkan sistemnya buat 0,01% orang ini 0,08. Aing tadi lihat si siapa tuh? Capek banget. Aduh siapa yang komika tuh yang orang selatan, orang Kopo tuh? Siapa? Tadi mana ngomongin? Nah itu kan ada tuh dia bikin konten sama si Gondrong yang satu lagi kawannya. Ya itulah anjing apa namanya? Ngebahas apa? MBG ngebahas gitu. Ya kan 0,999 sukses. Ya. Orang tahu di dunia ini tuh nggak ada yang sempurna teh. Tahu, udah pasti ada errornya. Tapi ini errornya ya jangan mahal-mahal banget gitu. Mahal banget. Jangan sampai bikin menghilangkan nyawa orang. Yang aing paling kesel, ini kesel lah orang lah kalau bahkan nggak apa-apa kalau orang mau pakai duit itu kan duit itu juga pajaknya dari orang-orang juga. Iya, tapi itu udah duit aingnya juga bangsat. Dah ya. Emang mana bayar pajak? Misalnya gitu. Ya bayar. Nah, yang beli ini teh ada PPN anjing. Iya.
Aing beli Gitu. itu apa segala, bernapas aja pakai PPN. Iya benar di sini. Ya tadi ya buat nutup mah ya tadi ya balik lagi ke moral kompas kita. Ya ini jadi di bulan puasa sekarang tuh harusnya kita tuh ngembaliin semuanya tuh ke fitrah anjing. Jangan Iya. jadi maksudnya tuh jangan Sementara fitrahnya sekarang nge-review mobil terus. iya fitrah RI. Ya maksudnya kita juga pandai-pandai lah. Tadi juga kan ini berangkatnya dari keresahan, mungkin teman-teman juga sama ya. Makanya postingan-postingan ini banyak muncul tentang wah ternyata yang batalin puasa itu bukan esteler dan combro. Wah ternyata berita-berita ini gitu. Gebrakan. Balik lagi selalu diingetin setiap kali mau ditutup pasti tentang jaga kewarasan, tetap sehat semua teman-teman. Mm-mm. Semoga puasanya lancar terus sampai nanti Lebaran ya. Terus itu orang juga nggak mau capek untuk ngingetin jangan ngebuka lagi lahan di tempat resapan air tuh lihat tuh pada banjir. Udah Di cukup. mana-mana pada banjir, pren. Segini. Sebentar lagi Atlantis. Nah, itu dia gitu, friend. Iya. Ya, teman-teman, oke gitu, makasih udah nonton. Bye.